Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Hari ini hari yang ke-6 Ramadan, kita melanjutkan pengajian pembacaan kitab Tafsir Al-Wajiz karya Al-Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili, surah yang kedua Al-Baqarah ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Pekak, bisu, buta, maka mereka tiada kembali. Masih menguraikan tentang orang munafik. Innahum summun anil haqqi. Sesungguhnya mereka peka dari mendengar kebenaran. Jadi fungsi telinga itu adalah mendengar kebenaran. Mereka orang munafik hakiki ini peka. La yasma'una munadian. Mereka tiada mendengar orang-orang atau orang yang menyuruh mereka kepada kebenaran. Khursun. Lidah mereka itu kelu, mulut mereka itu bisu. La yatakallamuna, tidak mereka mau menyampaikan kebenaran. Umyun, buta, an tariqil huda, dari jalan petunjuk. La yarawnahu, mereka tidak melihatnya. Fala yarji'una, akibatnya mereka tidak dapat undur. Telinga tidak bisa mendengar kebenaran, lidah tidak menyampaikan kebenaran, mata tidak melihat jalan petunjuk. Maka la yarji'una, mereka tiada dapat mundur, tiada dapat kembali an ghayyihim wa dhalalihim, dari kesesatan mereka. Jadi ketika indera-indera itu tidak difungsikan secara benar, tentu mereka sesat. Sejatinya kalaupun sesat masih bisa kembali kalau mau memfungsikan indera-indera itu secara benar. Telinga mendengar kebenaran, mata melihat jalan petunjuk, mulut menuturkan kebenaran. Kemarin kita diingatkan Allah dalam sebuah permisalan bahwa orang munafik itu seperti orang dalam gelap yang menyalakan api. Sejenak teranglah dia sekitar mereka, tapi belakangan api itu padam. Berikutnya di ayat yang ke-19 Allah menjelaskan lagi perumpamaan orang munafik. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi asanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau seperti curahan hujan dari langit dalam suasana gelap yang ditelingkahi oleh petir dan kilat. Mereka letakkan jari-jari mereka di telinga mereka sebab petir itu. Mengapa mereka letakkan? Karena takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah Ta'ala meliputi oleh orang-orang kafir dengan ilmunya. Wa masalu haula'il munafiqina, perumpamaan orang-orang munafik, fi tashbihin akhara, dalam perumpamaan yang lain, kama sali ashabi matarin ghazirin, seperti orang yang ditimpa hujan lebat, mengalami hujan lebat.
yang takhallalahu ra'dun syadidun wa barkun khatifun. Di selah hujan itu ada guruh petir yang kuat dan kilat yang menyambar. Ini Allah memberikan perumpamaan orang yang sedang ditimpa hujan, yang mengalami hujan lebat, ada petir, ada kilat, yattaquna sawa'iqa, mereka melindungi diri daripada petir itu, wahyal aswatu syadidatul muhlikatu bima fiha min narin hariqatin, petir yang menggelegar sebagai suara kuat yang membinasakan, karena di petir itu terkandung panas yang mampu membakar. Khasyatal mauti, perumpamaannya begitu. Jadi kita dalam misal kata kita sedang dalam perjalanan di luar ruangan, gelap, hujan lebat, petir melanda, kemudian kilat menyambar-nyambar, dan kita tahu bahwa itu mengandung panas yang membakar. Tentu kita pun cemas, khasyatal maut, kita pun takut mati, bima la yuqihim minhu. Jadi karena takut mati, mereka timbul rasa kecut terhadap sesuatu yang tiada dapat melindungi mereka daripadanya. Bayangkan kita dalam suasana itu, tidak ada yang dapat melindungi kita, tidak ada yang memproteksi kita, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Ingat, wallahu muhitun bil kafirina fi qabdatihi. Allah Ta'ala menguasai orang kafir di dalam genggamannya. Bukan bermakna orang beriman tidak dalam kuasaan Allah, tapi saat itu terasa betul bagi orang-orang yang masih mau mendengar suara hatinya akan kuasa Tuhan. La yuflituna min qudratihi wa iqabihi. Mereka tak mampu melarikan diri daripada kuasa Tuhan dan iqab, siksa Tuhan. وسبب نزول هذه الآية كما ذكر الطبري عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. Latar belakang turunnya ayat ini seperti yang disebutkan oleh Imam Tabari daripada Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, bahkan selain mereka berdua, bahwa ada sekelompok orang masuk Islam setelah hijrah. Jadi setelah Rasulullah berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, ada sekelompok orang masuk Islam. Summa nafaku, kemudian mereka menjadi orang munafik. Munafik hakiki, zahir mereka tetap tampakkan Islam, ya, tetapi batin mereka adalah kufur. Fakana masalum kamathil rajulin kana fi dhulumatin. Ini perumpamaannya seperti orang yang berada di dalam suasana gelap gulita, fauqada naron, kemudian ia menyalakan api, summan tafa'at, kemudian api itu mati, padam. Satu, ya. Apa hikmah di sebalik perumpamaan ini? Nanti akan kita sampaikan. Wa kama saliman ta'arada li matorin syadidin mashubin birra'di was-sa'iqi wal barqi. Dan seperti umpamanya orang yang ditimpa hujan lebat yang diiringi atau yang sekaligus pada hujan itu ada kilat, ada petir, ada gura'di, itu petir. Sawa'iq sama petir. Al-barqi artinya adalah kilat. Fahawalat tiqa'aha minal khawfi, maka orang tadi berusaha menyelamatkan dirinya sebab takut. Sebab takut. Summa tarakaha wa'ada li kufrihi. Kemudian dia dapat selamat tetapi kembali kepada kekufurannya. Fasara la ya'riful halala minal haram. Jadilah dia orang yang tak mengenal halal dan haram. Tak mengenal halal dari yang haram, tak lagi dia kenal, tak mengenal lagi dia yang baik dari yang buruk. Inilah perumpamaan orang munafik yang berada di dalam gelapnya syirik. Syirik itu menduakan. Ya, inilah perumpamaan orang munafik yang berada dalam gelapnya menduakan. Ya,
Fa aslama, kemudian dia masuk Islam, summa ada taihan, kemudian balik lagi dia, ya. Kemudian okay. Kemudian balik lagi dia, ya. Kemudian balik lagi dia menjadi sesat. Itu ya. Kemudian balik lagi dia menjadi sesat. Nah, berislam, dia syirik, kemudian masuk Islam, kemudian balik menjadi sesat. Itu dia. Kan? Ini orang yang betul-betul rugi. Wal masalul awwal li sur'atin kishafi amrihim. Permisalan yang pertama yang Allah terangkan itu, yaitu seperti orang yang menyalakan api di dalam suasana gelap. Itu menegaskan kepada kita betapa cepat terbuka rahasia mereka sesungguhnya. Betapa cepat apa yang mereka simpan, sebetulnya kalau kita waspada, kalau kita teliti, kalau kita awas, kita bisa tahu. Maka yang diperlukan adalah kewaspadaan, ketelitian, kehati-hatian terhadap culasnya orang munafik hakiki ini. Dan kalau kita bisa hati-hati, cepat ketahuan. Cepat ketahuan, dan kita bisa mengatur ulang strategi seperti yang dialami oleh Rasulullah terhadap pengaruh provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga lebih kurang 300 pasukan Rasulullah terpengaruh oleh provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul dan mundur dari perang. Tetapi Rasulullah segera mengubah atau menyesuaikan strategi itu. Sedangkan misal atau perumpamaan yang kedua, yaitu hujan yang ditelingkahi oleh petir, gemuruh, kilat, wal masalu tsani li hiyaratihim wa qalaqihim. Itu menjelaskan tentang kebingungan, kegelisahan, kebimbangan, kesesatan mereka. Itu ya. Bayangkan saja dalam suasana gelap gulita, hujan lebat, kita sendiri, lantas petir, kilat, guru sahut menyahut, suaranya begitu menggelegar, tentu kita takut. Ini mengilustrasikan kesesatan mereka, kegelisahan batin mereka, kebingungan mereka. Jadi tidak perlu kita bayangkan ada sebuah peristiwa orang munafik di gelap, lantas hujannya lebat, tidak perlu. Itu adalah tasbih, penyerupaan Allah, penggambaran Allah, sehingga kalau kita orang yang menggunakan akal dapat memahami bahwa ini sebuah keadaan yang mencemaskan. Kemudian di ayat yang ke-19, di ayat yang ke-20. Ayat ke-20 ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fi. Setiap kali terang, mereka pun bergerak berjalan. Wa idza azlama alaihim qamu. Apabila gelap gulita, mereka pun diam berhenti sejenak. Walau sya'allahu la dhahaba bi sam'i absarihim. Kalau Allah ingin, Allah bisa hilangkan sama sekali pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah atas tiap-tiap segala sesuatu maha berkuasa. Perhatikan kalimat walau sya'allah. Kalau Allah ingin, Allah akan hilangkan. Allah hilangkan pendengaran, fungsi pendengaran mereka, fungsi penglihatan mereka. Bahkan telinga itu pun bisa dihilangkan Allah. Mata itu pun seketika bisa dihilangkan Allah. Tetapi Allah tidak hilangkan karena Allah kasih kepada mereka. Allah memberikan kesempatan mereka. Masih lagi ada waktu untuk kembali ke jalan yang lurus. Al-munafiquna fi intihaziyatihim.
Orang-orang munafik di dalam sikap mereka yang oportunis itu, oportunisme itu. Nah, orangnya orang oportunis, sikapnya oportunisme. Oportunisme itu artinya mencari keuntungan saja. Nah, di segala kesempatan mencari keuntungan, bukan melaksanakan kebenaran. Jumpa orang mukmin asal untung, mereka bilang beriman. Jumpa orang kafir asal untung, mereka sebut mereka kafir. Itu namanya oportunisme intihaziyah. Nah, orang munafik dalam sikap mereka yang mencari selamat. Kalau kata orang sekarang tuh cari aman. Sikap orang munafik yang mencari aman itu kama salil muta'aridi lil barqi, sesungguhnya seperti orang yang menyiapkan dirinya untuk disambar oleh petir, oleh kilat. Al-barq itu kilat. Yamshuna fin nur, ya. Mereka jalan ketika terang, wa yaqifuna fil dhulam, dan mereka berhenti ketika gelap atau di dalam gelap. فإذا صلحت أحوالهم المادية واستفادوا من النعم أعلنوا إيمانهم واستقاموا على الإسلام. Kalau ditengok mereka keadaan cocok, kalau bahasa kita keadaan itu aman, ya. Kalau mereka lihat salahat, pantas, cocok, ahwaluhumul maddiyah, keadaan mereka yang dapat menghasilkan materi keuntungan, wastafadu minan ni'ami, dan mereka memperoleh berbagai nikmat. Kalau bahasa sekarang mudahnya, kalau mereka lihat keadaan dapat menghasilkan uang bagi mereka, a'lanu imanahum, mereka tampakkan iman mereka, wastaqamu 'alal Islam, dan mereka teguh di dalam Islam. Ini sifat orang munafik. Khawatir kita kalau munafik majazi meniru munafik hakiki ini. Jadi kalau Islam itu menguntungkan bagi mereka, menguntungkan ini kan banyak, mudahnya untuk memahaminya. Menguntungkan uang bagi mereka, mereka katakan, kita Islam sejati, kita bela Islam, kita teguhkan Islam, kita pasang badan untuk Islam. Kenapa? Ada keuntungan. Tapi wa idza asabahumul bala'u tawaqqafu anis sayri. Kalau mereka ditimpa musibah sebab berislam, mereka pun tawakuf anis sayri, berhenti, tak lagi berjalan bersama Islam. Bahasa kita, kalau kira-kira udah ada risiko, ada bahaya, dia pun menutup diri dia. Masuk kepala dia seperti kura-kura, tak nampak lagi kita. Seperti putri malu, dikuncupkannya badan dia. Wasakhatu wartaddu kuffaran wa adharu nifaqahum. Mereka murka, mereka kembali menjadi kafir, dan mereka pun menyatakan kemunafikan mereka. Wallahu qadir, ingat, karena sesungguhnya yang mereka hadapi bukan manusia mukmin, bukan, tapi Allah penguasa alam. Maka wallahu qadir, Allah itu berkuasa, ya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Di ujung ayat itu, sesungguhnya Allah itu berkuasa. La yu'jizuhu syai'un, tidak ada sebarang apapun yang dapat melemahkannya. Falau sya'a, kalau Allah ingin, la adhaba asma'ahum absarahum, Allah akan hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Nyatanya tidak. Mengapa? Di situ ada hikmah. Allah beri kesempatan, Allah beri lagi peluang untuk kembali ke jalan yang benar. Di ayat yang ke-21 kita teruskan. Oleh karena itu, ayat 21 ini menjadi umum. Selesai sudah cerita tentang orang munafik sampai ayat yang ke-20. Jadi awal-awal surah Al-Baqarah 5 cerita orang beriman, 2 cerita orang kafir, 12 cerita orang munafik. Ya. 18 5 2 kemudian dari ayat 8 ke ayat 20, 12. Ya. Jadi 5,
5 ayat cerita orang beriman, 2 ayat cerita orang kafir. Jadi 7. Kan? 5 tambah 2, 7. Baru nanti ayat ke-8 sampai ayat 20. 13. Ya. 13 cerita ayat orang munafik. 13 ayat cerita orang munafik. 2 ayat cerita orang kafir. 5 ayat cerita orang beriman. Jadi 5 tambah 2 tambah 13, 20. Ya, 20 ayat. Jadi 5 orang mukmin, 2 orang kafir, 13 orang munafik. Begitu panjang ayat tentang orang munafik. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya Allah menginformasikan kepada kita agar kita jangan menjadi munafik. Ayat ke-21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, mengabdilah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, juga menciptakan manusia sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Kalau kalian mengabdi dengan serius kepada Tuhan kalian, kalian pasti menjadi orang bertakwa. Kata-kata la'alla, walaupun itu adalah semoga, mudah-mudahan, tetapi dari sisi Allah itu adalah sebuah kepastian jika kita mengabdi dengan serius. Tatakun bertakwa. Kemarin sudah kita ceritakan di awal-awal, makna takwa yang paling mudah kita fahami adalah berhati-hati. Baik, kita lihat tafsirnya. Ayuhan nasu jami'an i'budullaha wahdahu alladhi awjadakum. Wahai manusia seluruhnya, mengabdilah kalian kepada Allah saja, yang Dia aujadakum, menciptakan, mengadakan kalian. Wa aujada min qablikum minal umamis sabiqati, dan mengadakan umat-umat sebelum kalian. Litattaqu iqabahu, supaya kalian berhati-hati jangan melanggar siksaan Allah. Kalau itu kalian lakukan, wa tafuzu bi ridaihi, kalian pasti sukses mendapatkan kerelaan Allah Ta'ala. Jadi pengabdian, dapat takwa, dapat sukses kerelaan Allah. Yang jadi pangkal adalah pengabdian. Biarlah rela tidak rela, itu urusan Allah. Urusan kita adalah pengabdian. Kemudian siapa Allah itu? Diterangkan dalam ayat yang ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah adalah Tuhan yang menjadikan untuk kalian. Bayangkan tu, Allah jadikan bumi untuk kalian. Kalian tentu manusia. Firasyan, hal keadaan bumi itu terbentang luas. Allah jadikan langit untuk kalian. Binaan, sebagai atap. Allah turunkan dari langit hujan. Alhamdulillah sekarang ini sedang turun hujan. Setelah beberapa hari Ramadan kita ni panas, lebat, hari ini turun hujan. Mudah-mudahan ini mampu mengimbangi atau membantu kita mendinginkan suasana kita, tubuh kita dan seterusnya. Allah turunkan dari langit hujan. Allah keluarkanlah dengan hujan itu bebuahan. Rizqan lakum, rezeki untuk kalian. Bumi untuk manusia, langit manusia, rezeki untuk manusia. Dah tahu begitu, balas budilah. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian jadikan sandingan pihak kedua
untuk Allah Ta'ala. Wa antum ta'lamun, kalian yakin itu bahwa Allah tidak punya tandingan, tidak punya sandingan, tidak punya apapun yang dapat menyamai Allah Ta'ala sebagai pihak kedua. Jangan langgar suara hati itu. Mari kita lihat apa kata Ustaz Wahbah Zuhaili. Wallahu huwa alladhi ja'ala lakumul arda wata'an. Allah Ta'ala jadikan untuk kalian bumi tempat menapak. Wata'an, menapak, istiqrari 'alaiha wal hayati fiha, sehingga kita bisa tinggal di bumi, kita bisa hidup di bumi. Allah jadikan pula langit muhkamatal bina, kokoh teguh bangunannya, wan nizami, tata aturan tata letaknya, kal qubbati awis saqafi, seperti kubah atau atap. Fala taqa'u 'alal ardi, langit tidak jatuh menimpa bumi. Cukupkah nikmat itu Allah berikan bagi manusia? Tidak, Allah berikan lagi. Wa anzalal ma'a minas sahabi, Allah turunkan dari awan itu hujan. Di ayat disebut dari langit, di tafsir disebut dari awan. Itu bukan hal yang luar biasa. Karena makna langit adalah ma fauqana, apa yang ada di atas kita. Disebut langit maksudnya awan. Disebut langit maksudnya awan. Ini supaya jangan salah, ya. Jadi hujan tidak turun dari langit tapi dari awan. Allah keluarkan dengan hujan itu mukhtalifas samari wa anwa'an nabati, beraneka ragam buah dan tumbuhan. Untuk apa? Litamattu'i wa ta'ami, untuk bersenang-senang dan makanan. Biasanya tumbuhan itu adalah untuk makanan pokok, masuk di dalamnya padi. Bebuahan biasanya untuk bersenang-senang, untuk enak-enak, untuk sedap-sedap. Fala tattakhidu syuraka'a lillahi ta'budunahum ka'ibadatihi. Selaku orang berbudi, Allah katakan, jangan kalian jadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang kalian mengabdi kepadanya seperti kalian mengabdi kepada Allah Ta'ala. Pantas orang berbudi tahu balas budi. Allah berikan kebaikan bagi kita, balas dengan kebaikan. Kebaikan tertinggi adalah tidak mengadakan sekutu bagi Allah. Sama ada sekutu itu sebagai tandingan, sebagai sandingan, sebagai pendamping, atau apapun. Wa antum ta'lamuna, kalian yakin itu sudah wahai manusia. Annal andadal amsala, bahwasanya pihak selain Allah itu, terserahlah mau disebut tandingankah, sandingankah, pendampingkah, lam yakhluqukum, mereka tidak pernah menciptakan kalian, walam yarzuqukum, dan tidak pernah memberikan rezeki kepada kalian, wa anallahu wal khaliqur raziqu, dan bahwasanya hanya Allah, dialah pencipta, dialah pemberi rezeki. Jadi sikap terhadap bumi yang Allah peruntukkan bagi manusia, sikap terhadap langit yang Allah peruntukkan bagi manusia, sikap terhadap rezeki yang Allah bagikan atau peruntukkan bagi manusia adalah tidak menjadikan sekutu bagi Allah. Ini normal. Kenapa? Karena Allah yang memberikan semua kepada kita untuk kita. Ini normal. Maka wajarlah selaku orang berbudi kita tidak melakukan atau tidak mengadakan atau tidak mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi selesai kita cerita orang munafik, ayat Al-Quran menyeru seluruh manusia, hai kalian jangan jadi orang munafik, jangan jadi orang kafir. Apa pertimbangannya? Apa pertimbangannya? Mengabdilah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian. Di ayat yang ke-22 jelas pertimbangan itu. Bumi, langit,
segala rezeki Allah bagi untuk kita. Karena itu, balaslah kebaikan Allah dengan tulus menuhankan Allah tanpa ada pihak lain sebagai tandingan, sandingan, pendamping Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sampai di sini dulu. Besok insya-Allah kita akan lanjutkan di ayat yang kedua. Ya. Begitu Rasulullah menyampaikan ayat Al-Quran kepada orang-orang kafir waktu itu, orang non-Islam, non-Muslim waktu itu, lantas mungkin, dan bukan mungkin, memang pada faktanya mereka ragu, betulkah yang disampaikan Muhammad ini adalah firman Tuhan? Maka ayat berikutnya, ayat 23, melalui Rasulullah Allah menyampaikan tantangan kepada orang-orang yang tidak percaya risalah Rasulullah. Kalau kalian ragu, coba buat satu surat saja seperti yang disampaikan Muhammad itu. Kira-kira begitu. Ya, tentu kita tidak sopan menyebut nama beliau tanpa diembel-embeli dengan Nabi atau Habibina atau Sayyidina, Maulana dan seterusnya. Saya tadi sedang mengilustrasikan bagaimana non-Muslim waktu itu berhadap-hadapan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita sehat semua. Besok kita mengaji kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.